like little baby, 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 Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial jedak jeduk di like motion lagi, pakai lagu DJ Black Widow X Pacarku Ditikung Temen yang lagi viral di TikTok. Kalian bisa cek aja hasilnya dari awal video tadi ya guys. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Oke, untuk buat kalian juga yang mau presetnya, nanti aku bakal taruh di deskripsi maupun di pin komentar, oke? Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja mulai ke tutorialnya. Oke guys, jadi di sini aku udah masukin lagu beserta detik beatnya. Nanti aku bakal taruh di description box ya guys. Oke, untuk langkah pertama, kalian tambahkan satu foto di detik awal sini tuh. Sebagai contoh aku pakai foto ini. Setelah itu kalian panjangin fotonya, kalian klik fotonya, terus kalian panjangin di detik 7,05. Terus kalian klik tanda plus, pilih gambar dan video, masukin foto. Nah, sebagai contoh ini, kalau udah kalian panjangin sampai di detik 10,05. Kalau udah kalian tambahkan foto lagi, kalian panjangin sampai di detik 13,10, klik yang ini. Terus tambahkan foto lagi, kalian panjangin sampai di detik 15,17. Kalau udah, kalian potong foto yang pertama ini di detik 4,04, kalian potong aja. Buat potongnya pilih yang tengah ini ya guys. Oke, kalau udah kalian klik foto yang pertama, kalian klik efek, tambahkan efek. Cari di bagian distorsi atau warp, nama efek Kubin atau Tailess. Nah, di sini aktifin aja bagian mirrornya, terus tambahkan efek lagi. Nama efek Kombang Ambing atau Skillet. Nah, di bagian sudutnya kalian tinggal naikin jadi 270,0 derajat. Terus di bagian frekuensi turunin jadi 1,00. Kalau udah di bagian magnitus, kalian tinggal naikin jadi 30. Terus tambahkan efek lagi, cari di bagian move atau transform, nama efek ayun atau swing. Nah, di sini untuk di bagian frekuensi turunin jadi 1,00. Di bagian sudut 1 kalian turunin jadi negatif 2,21. Negatif 2,1. Kalau udah, kalian pergi ke bagian sudut kedua, kalian turunin jadi positif 2,1 derajat. Nah, kalau udah kembali, tambahkan efek, cari di bagian warna dan cahaya, nama efek paparan atau gamma. Di sini di bagian exposure, tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe awal kalian ubah jadi 2,00. Setelah itu di tengah-tengah tambahkan kurva yang ketiga, tapi kalian tarik aja dikit gitu. Kalau udah tambahkan efek lagi, cari di bagian blur, nama efek linear streaks. Nah, di sini untuk bagian kekuatan kalian turun jadi 10. Terus tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe akhir kalian ubah jadi 0,00. Setelah itu kalau udah, kalian tinggal klik titik 3 salin efek. Kalian tempel aja ke detik 4,4. Nah, di foto ini kalian klik tempel efek. Terus kalian buang efek yang linear streak sama paparan atau gamma. Di sini untuk di bagian ubinnya kalian klik. Terus kalian aktifin offset secara vertikalnya guys. Untuk potongnya kalian ubah jadi 0,990. Kalau udah di bagian offset, kalian tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe akhir kalian ubah jadi 3500. Nah, ini kalau udah kalian kembali pergi ke border dan bayangan. Untuk di bagian stroke-nya kalian aktifin ubah jadi warna putih. Kalau udah kalian ubah jadi 12,0. Nah, pergi ke bagian move dan transform, pilih mode yang ketiga, terus tambahkan keyframe awal di detik 4,4 sama keyframe di detik 4,38. Kalian turunin jadi 700-an gitu.
Nah, kalau udah di tengah-tengah, tambahkan kurva yang ketiga, tarik ke atas. Kalau udah, kalian tambahkan keyframe lagi di detik 5,58 sama di detik 7,05. Terus untuk di detik 7,05 kalian zoom jadi 880. Kalau udah di tengah-tengah, tambahkan kurva yang ketiga. Terus kalian pergi ke mode yang pertama, tambahkan keyframe di detik 4,38. Terus sama di detik 5,12. Kalau udah, kalian tinggal geser sampai ke kanan gitu, geser ke kanan. Terus kalian tambahkan keyframe lagi di detik 5.35, kalian geser ke kiri. Pergi ke detik 5.46, kalian geser ke kanan. Pergi ke detik 5,58, kalian geser ke kiri. Nah, terus untuk di keyframe atau di detik 7,5 kalian geser ke tengah. Nah, kalau udah di tengah-tengah, klik kurva, pilih yang ketiga, tarik ke atas. Kalian klik titik 3, salin kurva. Terus klik yang ini, klik titik 3, tempel kurva. Nah, kalian tempel kurva sampai akhir. Kalau udah, nanti bakal jadi kayak gini. Nah, kalian pergi ke foto yang kedua ini tuh di detik 7,05. Kalian pergi ke bagian move dan transform, pilih mode yang ketiga dan tambahkan keyframe awal dan keyframe di detik 7,50. Kalian zoom jadi 1200. Terus kalian tambahkan keyframe lagi di detik 8,13. Kalian zoom jadi 1400. Pergi ke detik 9,00, kalian zoom jadi 1630. Terus kalian pergi ke detik 9.21, kalian turunin jadi 1400. Pergi ke keyframe terakhir atau bit terakhir, kalian ubah jadi 1080. Kalau udah di tengah-tengah, jangan lupa ditambahkan kurva yang ketiga. Nah, kalau udah kayak gini, kalian pergi ke bagian rotasi yang kedua ini, terus tambahkan keyframe awal dan keyframe di detik 7,50. Kalau udah, kalian miringin jadi negatif 5 derajat. Terus kalian pergi ke detik 8.13, kalian miringin jadi 5 derajat. Kalian pergi ke detik 9,00, kalian ubah jadi negatif 5 derajat. Pergi ke detik 9.21, kalian ubah jadi 5 derajat. Pergi ke detik 10,5, kalian ubah jadi negatif 5 derajat. Nah, kalau udah di tengah-tengah, jangan lupa dikasih kurva yang ketiga. Kalau udah, kalian kembali dan kalian potong-potong fotonya ini. Nah, untuk foto yang terakhir kalian juga sama ya guys, kayak di zoom sama di rotasi gini tadi, sama foto yang kedua ini tadi tuh. Kalian lakuin hal yang sama di foto ini guys, oke? Nah, kalau udah, kalian tinggal potong-potong juga sama kayak tadi itu. Nah, kalau udah, kalian pergi ke foto yang ketiga, kalian tinggal potong-potong fotonya. Nah, kayak gini. Kalau udah, kalian pergi ke foto yang di detik 7,05, kalian klik. Pergi tambahkan efek. Cari efek ubin atau tailless di distorsi atau warp. Setelah itu kalian aktifin mirrornya, kembali tambahkan efek lagi. Cari di bagian distorsi atau warp lagi. Nama efek turbulent display. Nah, di sini untuk bagian offset yang X kalian naikin jadi 65. Setelah itu di bagian kekuatan kalian tambahkan keyframe awal, ubah jadi 153. Setelah itu tambahkan keyframe akhir, kalian ubah jadi 0. Setelah itu pergi ke tengah-tengah, pilih kurva yang ketiga, kalian miringin kayak gini tuh. Kalau udah di bagian evolution, kalian ubah jadi 4,62. Nah, kalau udah kayak gini, kalian pergi ke foto di arahnya ini ya, kalian ubah jadi XY. Nah, untuk di skalanya tambahkan keyframe awal dan kalian ubah jadi 0,70. Setelah itu tambahkan keyframe akhir, kalian ubah jadi 2,00.
Nah, kalau udah kalian tinggal pergi ke tengah-tengah, tambahkan kurva yang ketiga, kalian tinggal ini. Kalau udah untuk di bagian oktav, kalian turunin jadi 1. Kalau udah tambahkan efek lagi, cari di bagian foto transform nama efek ombang-ambing. Di sini kalau udah untuk di sudut, kalian tinggal tetap, nah di frekuensi kalian ubah jadi 1,00. Setelah itu di bagian magnitus kalian tambahkan keyframe awal, terus kalian ubah jadi 200. Nah, terus tambahkan keyframe akhir, kalian ubah jadi 0. Kalau udah di tengah-tengah, tambahkan kurva yang ketiga. Tambahkan efek lagi, cari di bagian warna dan cahaya, nama efek paparan atau gema. Di sini di bagian exposure, tambahkan keyframe awal dan tambahkan keyframe akhir. Keyframe awal kalian ubah jadi 2,00. Setelah itu di tengah-tengah tambahkan kurva yang ketiga. Kalau udah tambahkan efek lagi, cari di bagian blur, nama efek buram gerak atau motion blur. Di sini kalian tinggal naikin jadi 1,80. Kalau udah kalian tinggal salin efek, kalian tempel aja pas mau pindah foto di sini tuh. Di detik 10,5. Terus tambahkan efek lagi detik 13,10. Tempel lagi nih. Nah, kalau udah kalian pergi ke foto yang di detik 7,50. Di sini kalian klik ke efek, tambahkan efek. Tambahkan efek Kubin atau Tailless. Nah, di sini untuk di bagian mirror kalian aktifin, terus tambahkan efek lagi. Cari di bagian nama foto transform, nama efek ombang-ambing atau skillet. Di sini untuk di bagian sudut tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Nah, untuk keyframe awal kalian ubah jadi 0. Terus untuk keyframe akhir kalian ubah jadi 169. Nah, kalau udah di sini kalian pergi ke bagian frekuensi, ubah jadi 1,00. Di bagian magnitude kalian ubah jadi sekitar 119. Nah, terus tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir kalian ubah jadi 0. Kalau udah kalian tinggal tambahkan efek lagi, cari di bagian nama foto transform, nama efek kayun atau swing. Di sini di bagian frekuensi kalian turunin jadi 1,00. Di bagian sudut 1 kalian tinggal ubah jadi negatif 2,4 derajat. Terus tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe akhir kalian ubah jadi 0. Terus tambahkan di bagian sudut kedua, tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir, ubah jadi 0. Setelah itu untuk keyframe awal kalian ubah aja jadi 1,1 derajat. Nah, setelah itu kalau udah kalian pergi tambahkan efek lagi, cari di bagian nama foto transform, nama efek perpindahan ajak. Di sini untuk di bagian magnitude kalian tambahkan keyframe awal dan keyframe di tengah-tengah seperti ini. Untuk di keyframe tengah-tengah kalian tinggal ubah jadi 0. Terus untuk keyframe awal kalian ubah jadi 22. Terus pergi ke tengah-tengah, tambahkan kurva yang kedua kan gini. Kalau udah pergi ke bagian evolution, tambahkan keyframe awal dan keyframe di tengah yang sama tadi itu. Terus untuk di sini di keyframe awal kalian ubah jadi 12. Terus kalau udah di tengah-tengah tambahkan kurva yang ketiga, yang kedua kalian gini. Kalau udah di sheet tambahkan keyframe awal dan keyframe di tempat yang sama tadi. Keyframe awal kalian ubah jadi 30. Kalau udah di tengah-tengah tambahkan kurva yang kedua. Nah, kalau udah kalian kembali terus tambahkan efek, cari di bagian distorsi atau warp, nama efek turbulent displace. Di sini kalau udah kalian klik efeknya,
Di bagian paralaks kalian ubah jadi 21. Terus untuk di bagian offset kalian naikin jadi 11. Kalau udah di bagian kekuatan, kalian tambahkan keyframe awal. Nah, ini tambahkan keyframe di tengah-tengah guys. Nah, di sini. Terus tambahkan keyframe akhir. Keyframe akhir kalian ubah jadi 194. Nah, kayak gini. Kalau udah, kalian tinggal pergi ke tengah-tengah. Terus tambahkan kurva yang kedua kalian giniin. Setelah itu kalau udah di bagian evolution kalian naikin jadi 4,67. Nah, setelah itu kayak gini. Kalau udah kalian tinggal pergi ke arahnya, kalian baca di XY. Di bagian skala tambahkan keyframe di tengah sama keyframe akhir. Keyframe akhir kalian ubah jadi 2,58. Setelah itu kalau udah di bagian keyframe tengah kalian ubah jadi 0. Setelah itu di tengah-tengah kalian tambahkan kurva yang kedua kalian giniin. Terus kalau udah di bagian stretch kalian ubah jadi 1. Yang X nya, yang Y nya itu kalian ubah jadi 49. Oke, kayak gini. Nah, kalau udah untuk di bagian oktavnya kalian ubah jadi 1. Kalau udah kalian tinggal tambahkan efek lagi, cari di bagian warna dan cahaya, nama efek paparan tenggama. Di sini untuk di bagian exposure tambahkan keyframe awal dan keyframe akhir. Keyframe awal kalian ubah jadi 2,00, terus pergi ke tengah-tengah, tambahkan kurva yang ketiga. Terus tambahkan efek lagi, cari di blur, nama efek buram gerak atau motion blur. Di sini kalian ubah jadi 1,90. Terus kalian salin efek, kalian tempel aja sampai di detik 10,5. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal pergi ke foto yang di detik 13,54, kalian tempel efeknya. Nah, kayak gini. Kalau udah kalian pergi ke foto yang di detik 10,50 sini. Kalian pergi ke foto yang kedua kan ini tadi. Pergi ke detik 11.13, tambahkan efek. Cari di bagian distorsi atau warp, nama efek cermin atau mirror. Nah, di sini kalian salin efek, terus kalian tempel di detik 12,22, kalian tempel efek. Nanti balik jadi kayak gini. Setelah itu kalau udah, nah kalian salin lagi efek yang tadi itu, yang ini tadi, terus kalian tempel di foto yang detik 10,50. Kalian buang aja efek perpindahan ajaknya, terus kalian salin efek. Kalau udah kalian tempel efek, nah di sini tuh kalian tempel sampai di detik 13,10, nanti balik jadi kayak gini. Nah, kalau udah kalian bisa simpan aja karena ini udah jadi guys. Oke, jadi segitu aja video tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.